Apakah kalian memiliki batik di rumah? Seberapa sering kalian memakai batik dalam sebulan? Jika kalian perhatikan, motif dan corak batik berbeda-beda. Inilah kekayaan budaya batik masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kalian harus bangga dengan ragam budaya nasional. Kalian harus percaya diri menunjukkan identitas budaya nasional dalam pergaulan global. Teman-teman, sekarang kita simak yuk gambaran mengenai salah satu budaya nasional yang sudah go internasional. Pada gambar 5.12, terdapat para siswi asal Indonesia yang sedang mementaskan tari genjring pada Festival Budaya Internasional di Turki pada 2013 silam. Tarian ini berasal dari Jawa Barat. Tari genjring merupakan kolaborasi adat Sunda dan Bali. Tari genjring ini hanya bermusikan beduk dan genjring. Oke, sekarang kembali lagi ke materi ya. Tahukah kalian, pada 2 Oktober 2009, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations atau UNESCO telah resmi mengesahkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Pencapaian ini tidaklah didapat dengan mudah. Pengakuan ini merupakan buah dari promosi budaya batik ke kancah global. Meski sempat diwarnai ketegangan dengan Malaysia yang mengklaim batik motif parang rusak sebagai budaya Malaysia, tetapi pada akhirnya UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian dituntut mampu menyuarakan dan mempromosikan budaya nasional di kancah global. Salah satu cara yang bisa kalian tempuh adalah mengikuti festival budaya internasional. Kalian bisa proaktif mengusulkan kepada sekolah agar bisa mengirimkan siswa dan siswinya mengikuti ajang festival kebudayaan internasional. Hal ini juga sebagai wadah aktualisasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang ada di sekolah. Sebagai contoh, sebuah sekolah tingkat SMP di Tangerang Selatan berhasil mengirimkan siswa-siswinya mengikuti Festival Kebudayaan Internasional di Turki. Keberangkatan mereka dilepas oleh Wali Kota Tangerang Selatan ketika itu. Mereka berangkat ke Turki untuk mempromosikan ragam budaya tarian khas Indonesia. Mereka mementaskan tari saman asal Aceh, tari genjring asal Jawa Barat, dan tari-tarian lainnya. Selain aktif mengikuti festival kebudayaan internasional, upaya menjaga budaya nasional dari tantangan globalisasi juga bisa dilakukan dengan aktif membuat konten seputar budaya nasional, lalu mengunggahnya ke laman-laman kebudayaan. Perkembangan teknologi informasi mesti dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan budaya nasional ke dunia internasional. Pada sisi negara, pemerintah semestinya secara rutin dan aktif mendaftarkan hak paten budaya nasional Indonesia ke UNESCO. Selain itu, membuat program promosi dan publikasi budaya nasional ke masyarakat internasional. Kekayaan ragam budaya nasional mestinya mampu menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketika bangsa Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional ke kancah global, maka budaya nasional akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini bisa mencegah klaim sepihak oleh bangsa lain atas kekayaan budaya nasional. Selain itu, juga berdampak positif bagi citra dan posisi negara Indonesia dalam dunia internasional. Namun demikian, selain menyimpan sisi peluang, era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi
juga menyimpan ancaman bagi eksistensi budaya nasional. Beberapa kearifan lokal masyarakat Indonesia tergusur oleh kehadiran teknologi yang merambah berbagai dimensi kehidupan. Penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar budaya nasional tetap terjaga. Kita tidak menafikan sisi positif dari teknologi, namun nilai budaya nasional tetap mesti dijaga. Karena itu, pemikiran yang mesti dikedepankan adalah mencari titik temu antara keduanya agar justru saling menguatkan. Contohnya, tradisi bertani tradisional yang syarat dengan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan perlu dipertemukan dengan teknologi mesin traktor yang menghadirkan efisiensi. Hal ini bisa diwujudkan misalnya dengan sistem tandur padi bersama-sama usai pembajakan sawah menggunakan mesin traktor. Dengan demikian, budaya gotong royong dan kebersamaan tidak hilang. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sawah juga bisa dilakukan untuk efisiensi biaya produksi. Karena itu, kita perlu melakukan filterisasi dan membatasi. Kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi karena menghadirkan efisiensi pada berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, pada skala tertentu, semestinya kita mampu membatasi penggunaan teknologi agar budaya dan kearifan lokal bisa tetap terpelihara. Nah, teman-teman, sekarang simak baik-baik skema mengenai kebudayaan nasional dan tantangan global. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tantangan era globalisasi itu sangat ketat. Maka dari itu, kita perlu strategi untuk dapat menghadapinya. Strategi tersebut diantaranya adalah 1. Mengikuti festival kebudayaan internasional. 2. Mempublikasikan konten seputar budaya nasional. Dan 3. Mendaftarkan hak paten budaya nasional ke UNESCO. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai budaya nasional dan tantangan era globalisasi? Siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada demi mempertahankan budaya nasional. Kita siap? Yuk, bisa yuk! Tetap semangat para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kalian pasti bisa. Seperti biasa, setelah pembahasan selesai, selalu ada kegiatan untuk kalian, yaitu siswa aktif. Kakak bacakan ya perintahnya seperti apa. Selamat mendengarkan. Bersama guru kalian, rencanakanlah kunjungan ke destinasi budaya yang ada di daerah kalian. Buatlah reportase kegiatan kunjungan tersebut, lengkapi dengan dokumentasi foto, bila perlu video. Kemudian, unggah ke media sosial kalian ya. Teman-temanku yang hebat, pembahasan pada bab 5 ini sudah selesai kita kupas tuntas bersama-sama. Sudah mengerti, memahami, juga bisa menerapkan materi pada bab 5 ini tentang jati diri bangsa dan budaya nasional? Kalau begitu, coba kakak pengen tahu nih, seberapa jauh pemahaman kalian akan materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Pada buku audio selanjutnya, akan disajikan uji kompetensi bab 5. Penasaran kan? Seperti apa ya bentuk soalnya? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya teman-teman.